warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan keistiqomahan kita yang setiap 2 pekan sekali kita membahas hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Arba'in di hadis ke-29. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan hadis ini walaupun tidak di Bukhari Muslim tapi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi hadis ini merupakan hadis sahih. Hadis yang disahihkan oleh para ulama. Dan hadis ini memang cukup panjang sekali dan mengandung beberapa tema, tentunya bukan hanya satu, walaupun kita bisa simpulkan sebagai pintu-pintu kebaikan. Jadi di sini membahas beberapa perkara yang amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita baca secara singkat karena memang hadis ini cukup panjang dijelaskan ulama. Kita membacanya secara singkat, mengambil kesimpulan dari para ulama. Apa kata Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah? Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Beritahukan kepadaku wahai Rasul dengan satu amalan yang bila aku lakukan membawa aku masuk ke dalam surga. Wa yubaiduni anil nar, dan dapat menjauhkan aku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi menjawab, laqad sa'altani an azim. Sungguh engkau wahai Mu'adz bin Jabal telah memberikan pertanyaan kepadaku dengan sesuatu yang sangat agung. Wa innahu la yasirun, dan dia itu akan menjadi mudah, ala man yassarallahu alaih, bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan engkau tidak mensekutukan dengan siapapun, dengan apapun. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan juga melaksanakan ibadah haji. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, ala adulluka al abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah, puasa itu benteng. Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu mereda kemarahan atau menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'u al-ma'u an-nar, sebagaimana air memadamkan. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Summa qala, kemudian beliau berkata, summa tala, kemudian membaca, tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madaji, yaitu mereka menjauhkan tulang-tulang rusuk mereka dari tempat tidur mereka, sampai di kalimat hatta balagha ya'malun, sampai di kalimat ya'malun. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli wa amudi wa dzirwati sanami, maukah aku beritahukan kepada kamu modal dari segala urusan, tiang dan buahnya? Qultu bala ya Rasulullah, aku katakan tentu aku mau ya Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, rasul amri al-Islam, pusat atau modal segala urusan adalah keislaman.
Wa amuduhu as-salat, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanami, dan puncak atau buah dari amal tadi al-jihad, yaitu berjihad di jalan Allah. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah kamu aku kasih tahu jika engkau melakukan mendapatkan semua itu? Qultu bala ya Nabi Allah, tentu aku katakan mau wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisani, lalu Rasulullah mengambil lisannya, memegang lisannya, wa qala uffa alaika hadha, pegang tahan ini. Wa qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita diambil dari semua perkataan yang kita ucapkan? Qal sakilat ka ummuk ya Mu'an, celaka engkau wahai Mu'an. Wahal yukabbur nasu fil nari ala wujuhim au ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Bukankah engkau tahu orang itu banyak dimasukkan ke neraka melalui wajah-wajah mereka dan juga melalui ubun-ubun mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena sebab perbuatan lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis yang hasan. Nah, itulah hadis yang cukup panjang ya. Sebenarnya cukup panjang sekali ini hadis, dan seperti yang saya katakan, di dalam hadis ini begitu banyak hikmah, tema, eh, materi, hal-hal yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita jelaskan seperti yang dijelaskan ulama, ini tentunya tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Tapi kita singkat saja apa yang dijelaskan oleh para ulama. Singkat, penjelasan dari para ulama dikatakan, kata Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yusilul jannah wa yubaiduni 'anil nar." Jadi pertama, Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka." Tentunya pertanyaan Mu'adz ini, kata para ulama, menunjukkan kecerdasan Mu'adz bin Jabal. Seseorang itu diketahui kecerdasannya dari nada atau dari isi pertanyaannya. Dia belum berbicara tapi baru bertanya saja sudah diketahui bahwa beliau ini orang yang cerdas. Dan memang Mu'adz bin Jabal ini diakui kecerdasannya oleh para ulama. Mereka mengatakan, a'lamun nas bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti tentang hal-hal yang haram dan yang halal itu adalah Mu'adz bin Jabal. Bahkan Mu'adz bin Jabal ini orang yang cerdas, oleh karena itu dulu semasa Rasulullah SAW, Mu'adz pernah dikirim ke kota Yaman untuk menjadi gubernur di kota Yaman. Itu Rasulullah mengutus, dan hadis sangat terkenal. Waktu Rasulullah utus Mu'adz bin Jabal, sebelum Mu'adz berangkat, Rasulullah bertanya, "Bimada tahkumu ya Mu'adz ahlal Yaman?" Dengan apa engkau akan menghukumi penduduk kota Yaman, wahai Mu'adz bin Jabal? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ahkumu bi kitabillah." Aku akan menghukumi orang-orang Yaman, penduduk Yaman nanti dengan kitab Allah. Lalu Nabi bertanya, "Fa'illam tajid," kalau tidak ada di dalam kitab Allah, tidak ada di Quran, dengan apa engkau menghukumi ahli Yaman? Qal, aku mau bisunnati Rasuli. Aku akan menghukumi mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya lagi, "Fa'illam tajid," lalu kalau di sunnah tidak ada, maka beliau menjawab, aku mau bira'i. Aku akan menghukumi penduduk Yaman dengan pendapatku, dengan pemikiranku. Jadi aku akan hukumi mereka dengan Quran. Kalau tidak ada di Quran, di hadis. Kalau tidak ada, baru aku akan beristihad. Maka Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hal yang bagus, yang tepat kepada utusan Allah, utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasul sendiri mengakui kecerdasan Mu'adz bin Jabal. Maka beliau pun ketika bertanya kepada Rasul memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang menunjukkan kecerdasan beliau. Seseorang sebelum berbicara, ketika dia bertanya kepada kita bisa menilai bagaimana cerdasnya orang ini dari nilai pertanyaannya. Ini pertanyaan Mu'adz bin Jabal, berikan kepadaku satu amalan wahai Rasul, bila aku amalkan, aku akan cepat masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Subhanallah. Tentunya
Inilah model-model pertanyaan para sahabat. Para sahabat itu kalau bertanya selalu mengutamakan urusan akhirat. Dia tidak bertanya di dalam urusan dunia, tapi dia bertanya tentang urusan akhirat. Amalan, pekerjaan bila dilakukan mendapatkan surga, selamat dari neraka. Nah, begitu juga kita kalau bertemu dengan para pewaris Nabi. Kalau Mu'ad bin Jabal kan ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak ketemu, tapi ketemu mungkin dengan para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Jadi kalau kita ketemu dengan para ulama, boleh saja kita minta urusan dunia. Boleh saja kita bertanya dengan urusan dunia atau minta doa supaya dunia sukses dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tetapi utamakan bertanya tentang agama. Pertanyaan tentang akhirat. Pertanyaan tentang hal-hal yang bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Karena memang bidangnya para ulama itu, bidangnya para pewaris Nabi itu. Tanyalah sesuatu pada orang yang ahlinya, pada keahliannya. Jadi jangan bertanya di urusan bisnis kepada ulama, boleh-boleh jadi dia bisa. Bertanya urusan politik kepada ulama, boleh jadi dia bisa. Tapi tentunya lebih ditekankan bertanya berurusan dengan akhirat. Nah inilah tentunya karena ulama itu banyak berfokus kepada Quran dan Sunnah, berfokus dalam urusan-urusan akhirat. Maka saat bertemu dengan mereka, pertanyaan pun disesuaikan dengan keahliannya. Rasul ditanya sama Mu'ad, berikan amalan kepadaku, beritahukan kepadaku amalan yang bila aku lakukan akan membawa aku ke dalam surga, menyelamatkan aku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'altani an azim. Sungguh engkau bertanya kepadaku tentang pertanyaan amalan yang sangat agung, yang sangat besar. Pertanyaanmu ini sangat luar biasa. Di situ disebutkan an azimin, tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Boleh jadi, kata para ulama, Rasul mengatakan pertanyaanmu itu berisikan pertanyaan tentang yang besar. Boleh jadi yang pertama, pertanyaanmu itu sangat hebat, sangat luar biasa, bermanfaat untuk seseorang muslim, bagi seorang muslimah, agar supaya bisa masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Pertanyaan luar biasa. Boleh jadi perkataan Nabi, sa'altani an azim, engkau bertanya tentang sesuatu yang agung. Agung di sini besar. Besar di sini maksudnya berat. Tetapi faedahnya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh wahai Mu'ad, engkau bertanya tentang amalan yang sangat berat. Amalan yang sangat agung, sangat berat, sangat mulia, sangat besar. Itu kata Rasul. Dengan lanjutannya, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Tapi walaupun amalan ini berat, amalan ini susah, amalan ini agung, tidak semua orang bisa, tapi bila diberikan kemudahan oleh Allah, dia akan mudah. Nah, itu kalimatnya wa innahu la yasirun. Sesungguhnya amalan ini akan mudah. Ala man yassarallah, bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawaban Rasul sebelum menjawab inti pertanyaan. Jadi Rasul sendiri mengomentari pertanyaan daripada Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, sungguh pertanyaanmu ini sangat agung. Pertanyaanmu ini mengandung amalan yang berat. Karena amalan ini membawa orang ke dalam surga selamat dari neraka. Tapi walaupun berat, bila Allah berikan pertolongan akan menjadi mudah. Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Maka beliau memberitahukan apa saja amalan itu. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyrik bi syai'a. Engkau menjaga tauhid kepada Allah. Jangan pernah melakukan kemusyrikan. Ini merupakan jawaban Nabi Muhammad. Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau hanya menyembah kepada Allah dan jangan melakukan kemusyrikan. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat, menunaikan zakat.
Yang keempat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjul bait, dan pergi haji bagi yang mampu. Nah, ini merupakan amalan yang kata Nabi Muhammad SAW, bila dilakukan oleh wahai Mu'adz dan juga semua umat Islam, maka dia akan masuk ke dalam surga selamat dari api neraka. Apa? Syahadat, menjaga tauhid, sholat, puasa, zakat, haji. Yang kita kenal dalam istilahnya adalah rukun Islam. Ini adalah amalan yang bisa membawa orang ke dalam surga selamat dari api nerakanya Allah SWT. Dari jawaban Nabi ini dapat kita ambil pelajaran atau hikmah. Yang pertama, untuk melakukan rukun Islam atau melakukan syariat itu tidak semua orang bisa, kecuali yang ditolong oleh Allah, kecuali yang diberikan kemudahan oleh Allah. Tadi kalimatnya, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Sungguh itu akan menjadi mudah siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah. Maka tidak setiap manusia mampu untuk melakukan 5 perkara ini, kecuali yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah kita semua termasuk yang diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemudahan, sehingga kita bisa bersyahadat, menjaga iman tauhid kita, mendirikan sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang non-muslim atau bagi orang yang belum dapat pertolongan dari Allah, sebuah kemudahan untuk melakukan 5 perkara ini. 5 perkara ini sangat berat, sangat besar. Orang bisa sholat 5 waktu setiap harinya, luhurnya, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu merupakan karunia Allah. Itu merupakan pertolongan Allah. Kita kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin bisa melakukan sholat 5 waktu secara istiqomah. Makanya ketika kita bisa mendirikan sholat 5 waktu secara istiqomah, bersyukurlah kepada Allah. Karena kita dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya yang mendapat pertolongan untuk dapat melaksanakan 5 perkara ini. Dan ketika kita melihat seseorang yang tidak melakukan 5 perkara ini, maka doakan mereka. Jangan kita hinakan, jangan kita rendahkan, karena mereka belum dapat pertolongan dari Allah. Mereka belum mendapat hidayah dari Allah. Jadi tentunya yang dianjurkan dan diingatkan oleh para ulama. Dan dari kalimat ini juga menunjukkan kita bisa ibadah itu karena pertolongan Allah. Maka bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan ilmu kita, bukan karena kekuatan tenaga kita, bukan karena urusan kita, bukan. Tetapi ini karena pertolongan Allah. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini merupakan karunia dari Allah yang menguji kepada kita apakah kita termasuk yang bersyukur atau kufur dengan nikmat Allah SWT. Ternyata nikmat itu bukan hanya harta, tapi justru nikmat itu ketika kita bisa melaksanakan 5 perkara ini. Tauhid, iman, sholat, puasa, zakat, dan haji adalah nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, tidak boleh kita minder, kecil hati ketika melihat ada orang-orang yang berikan rezeki begitu banyak, hartanya melimpah, jabatannya luar biasa, tapi dia tidak diberikan 5 perkara ini, maka kita tidak boleh kecil hati dengan mereka atau menganggap dia dapat nikmat, kita tidak dapat nikmat. Justru kitalah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa bersyahadat, kita bisa menjaga tauhid kita, kita bisa sholat, puasa, zakat, dan haji, adalah orang yang mendapatkan karunia terbesar. Karunia yang sangat-sangat besar dibandingkan mereka yang hanya mendapatkan dunia, hanya mendapatkan jabatan yang semua sifatnya sementara dan tidak abadi. Paling lama mereka nikmati 10, 60, 70, 100, atau lebih dikit selesai. Jabatannya tidak berarti, hartanya hilang,
Tetapi bagi mereka yang dikasih nikmat dengan 5 perkara ini, sampai matinya pun dia akan bahagia. Yubaiduhu, akan menjauhkan orang itu minan nar wa yudkhiluhu ilal jannah. Membawa orang itu dijauhkan dari api neraka, didekatkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita harus bersyukur ketika kita menjadi seseorang yang bertauhid kepada Allah dan dapat mendirikan sholat, puasa, dan zakat serta haji tentu. Kemudian dari kalimat jawaban Nabi ini juga menunjukkan bahwa orang yang menjaga 5 perkara ini, yaitu tauhidnya dijaga, sholat, puasa, zakat, haji dijaga, itu adalah kunci untuk memasuki surga selamat dari api neraka. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya ketika kita menjaga sholat kita, keistiqomahan kita, kita puasa ketika ada kewajiban puasa, haji kalau memang sudah mampu seumur hidup sekali saja, lalu melaksanakan atau menunaikan zakat. Maka kalau kita lakukan rukun Islam secara sempurna, maka itu adalah amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Jadi seorang muslim bila melaksanakan 5 perkara ini yang wajib, bukan yang termasuk sunnah yang wajib, sholatnya yang wajib, hanya 1 hari 5 kali. Puasanya yang wajib, hanya bulan Ramadan. Sedekahnya yang wajib, yaitu zakat 2,5% setiap tahunnya. Dan hajinya yang wajib, bukan haji kedua, ketiga, yang wajib. Ketika kita melaksanakan hal-hal yang wajib tadi, maka kita sudah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana kalau dengan amalan-amalan sunnah? Kalau amalan-amalan sunnah itu untuk meninggikan derajat seseorang di dalam surga. Jadi standar orang Islam masuk surga 5 tadi. Dengan 5 tadi dijamin masuk surga. Tetapi tentunya nanti surga itu bertingkat. Ada yang standar, tinggi, yang sangat tinggi. Nah, tingginya derajat kita di dalam surga ditentukan dengan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu mempertinggi derajat di dalam surga. Tapi kalau masuknya cukup 5. Ini adalah kunci untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Syahadat atau tauhid jaga, sholat jaga, puasa, zakat, haji. Maka kunci surga sudah ada di tangan kita. Kalau kita menjaga 5. Dan diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan 5 perkara. Inilah pertanyaan Mu'adz bin Jabal dijawab oleh Rasul. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang bila aku lakukan memasukkan aku ke dalam surga, menyelamatkan dari neraka. Maka Nabi menjawab, engkau bertauhid, jaga tauhidmu, dirikan sholat, zakat, puasa, dan haji, insya Allah kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga mereka semuanya mendapatkan kebahagiaan dengan diselamatkan dari siksa Allah di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya tempat-tempat yang lebih nikmat daripada tempat mereka di dunia. Karena mereka sudah menjaga 5 perkara ini. Dan juga kita minta kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita yang kita cintai selalu menjaga 5 perkara ini, sehingga insya Allah saat kita meninggal, saat mereka meninggal akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya dan diselamatkan dari murka dan nerakanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi memberikan tambahan jawaban pada Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal ini orang cerdas. Mu'adz ini orang pintar. Sehingga kalaupun ditambah beberapa jawaban-jawaban luar dari pertanyaannya, dia akan tetap nyambung, dia akan tetap bisa mencerna apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu sangat mengerti dengan siapa dia bicara, dengan siapa mukhatab, siapa yang diajak bicara dia tahu. Oh, kalau sekelas Badui pasti Nabi menjawab singkat, padat, tidak panjang penjelasan Nabi. Pertanyaannya
atau jawaban Nabi akan sesuai dengan pertanyaan, tidak ditambah sama sekali. Kenapa? Karena melihat kemampuan orang yang bertanya. Tapi ketika Mu'ad yang bertanya, Nabi menambah lagi. Kenapa? Karena Rasulullah melihat Mu'ad ini punya kemampuan. Bahkan Mu'ad ini modelnya itu tomak dengan ilmu, rakus dengan ilmu. Artinya tidak pernah puas kalau dapat ilmu. Rasulullah tahu itu. Maka Rasul menambahkan lagi di luar pertanyaan dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Rasul, maukah kamu saya tambahkan ilmu, yaitu berupa pintu-pintu kebaikan. Jadi, ala adulluka, maukah engkau wahai Mu'ad, ala aku akan tunjukkan kepadamu, apa itu ala abwabil khair, yaitu pintu-pintu kebaikan. Kalau engkau melakukan ini, akan bertambah kebaikan, akan menjadi banyak amalmu, dan waktu engkau masuk surga, derajatmu akan tinggi. Jadi kunci surga sudah dikasih sama Nabi kepada Mu'ad dan kepada kita semuanya. Dan ditambah sama Rasul. Kalau engkau lakukan amalan ini, surgamu akan masuk di derajat yang tinggi. Jadi bukan hanya masuk surga saja, tapi engkau akan lebih tinggi derajatmu di dalam surga. Maka Mu'ad langsung menjawab, tentunya kami mau ya Rasul, saya mau ya Rasul. Maka Rasul menyatakan, as-sawmu junnah wa sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara wa salatul rajuli fi jawfil lail. Nah, ini Rasulullah menambahkan amalan bukan hanya masuk ke dalam surga. Kalau masuk ke dalam surga sudah dikasih tadi 5 perkara. Tapi kalau engkau amalkan 3 perkara ini, wahai Mu'ad, maka derajatmu di dalam surga menjadi tinggi. Seperti yang kita ketahui, surga itu berderajat. Derajat 1, 2, 3, semakin tinggi semakin mulia. Maka untuk meninggikan derajatmu di dalam surga, maka aku kasih tahu, kata Rasul, ala adulluka ala abwabil khair. Yang pertama, kata Rasul, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah benteng. Maksudnya Nabi, selain engkau puasa wajib di bulan Ramadan, banyakkan puasa sunnah. Ini as-sawmu junnah. Karena kata saum sudah disebutkan di bab sebelumnya, di jawaban Nabi sebelumnya. Bahwa kunci daripada pintu surga ada 5. Di antaranya puasa. Itu yang wajib. Tapi Nabi menambahkan puasa sunnah. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah benteng. Maksudnya apa? Jangan hanya puasa Ramadan saja. Kalau bisa, perbanyak dengan melakukan puasa-puasa sunnah. Jadi kalau engkau banyak puasa sunnah, nanti di dalam surga akan mendapat derajat yang tinggi. Jadi bukan hanya sekedar, kalau kamu hanya melaksanakan puasa wajib, masuk surga. Tapi derajatnya standar. Tapi kalau kita menambah dengan puasa sunnah, naik derajatnya. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa di surga itu ada salah satu pintu namanya Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa as-shaimun. Tidak ada yang masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang puasa, yang suka puasa. Lalu yang kedua, amalan yang bisa meninggikan derajat di dalam surga, as-sadaqah. Kata Rasulullah, sedekah. As-sadaqah, sedekah itu tudfi'ul ma'u an-nar. Bisa tudfi'ul khati'ah, bisa menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Itu Rasulullah memberikan motivasi, semangat kepada Mu'ad dan kepada kita semuanya. Kalau kamu mendirikan atau melakukan 5 perkara rukun Islam, kamu masuk surga. Tapi surgamu masih di bawah. Kalau mau mempertinggi, ada pintu-pintu kebaikan yang banyak, kata Rasul. Di antaranya adalah as-sawmu junnah, puasa sunnah. As-sawmu junnah, puasa itu benteng. Tentunya kalimat puasa itu benteng, maksudnya puasa-puasa sunnah. Perbanyak. Junnah ini benteng karena memang pernah kita mendengar di hadis yang lain, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa in lam fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yasid fa 'alaikum bisyam fa inna lahu wija.
Wahai para pemuda yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah kalian menikah. Sungguh di dalam pernikahan itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Jika kalian tidak mampu atau belum mampu, maka puasalah. Sungguh puasa itu menjadi benteng, menjadi pembendung. Jadi benteng syahwat, pembendung syahwat adalah puasa. Atau hadis lain, Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu adalah benteng yang membentengi seseorang untuk digoda oleh syaitan. Jadi hisnul hasil, benteng yang sangat kokoh. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad dan kepada kita semua, selain menjaga 5, maka tambahlah dengan memperbanyak puasa. Yang kedua, sedekah, yaitu bersedekah. Walaupun di rukun yang kelima tadi disebutkan zakat, tapi itu yang wajib, 2,5%. Tapi kalau mau mendapatkan surga derajat yang tinggi, jangan hanya menunaikan zakat, tapi tambah sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah sedekah sunnah, yaitu sedekah di luar daripada wajib. Sungguh sedekah itu apa? Tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan, memadamkan kesalahan, kama yudfi'u al-ma'u nar. Sebagaimana api dapat memedam, merendahkan, memadamkan, meredah apa kayak api. Sebagaimana subhanallah kata Rasul banyak sedekah. Sedekah ini luar biasa. Bahkan sedekah ini berbeda dengan ibadah lain. Sedekah itu bukan dilipat gandakan 10. Kalau amal al-hasanatu bi asyri amsalihah. Amal itu akan mendapatkan atau dilipatkan sampai 10 kali. Tetapi kalau sedekah ini alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi sedekah itu sampai 700 kali lipat pahalanya. Dan sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Intum bedus sadaqat fani'immahi. Kalau engkau menampakkan sedekahmu, itu adalah perbuatan yang bagus. Wa tu'in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sedekahkan secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Dan sedekah yang dapat meredam kemarahan Allah, kemurkaan Allah kepada hambanya adalah sedekatus sir. Sedekah yang sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi ini punya nilai lebih. Tapi sedekah terang-terangan juga tidak ada masalah, itu perbuatan yang baik. Tapi yang sembunyi, yang tidak diketahui orang banyak, itu lebih baik lagi. Subhanallah. Walaupun sedekah atau sedekah sembunyi-sembunyi pada masa sekarang itu sudah mulai berkurang. Tidak sedikit orang yang bersedekah, tapi tidak sedikit pula yang mengambil foto, memvideokan, bahkan video dan foto tadi di-share di grup atau dijadikan status. Saya sudah bersedekah, alhamdulillah hari ini bersedekah, ada seterusnya. Nah ini kita khawatir, ini menampakkan yang menimbulkan riya. Tentunya hati-hati. Karena sedekah itu boleh terang-terangan, itu hal yang bagus, tetapi harus dijaga keikhlasannya. Harus dijaga keikhlasannya. Karena kita khawatir ketika kita tidak ikhlas, karena dengan di-share, dan itu rawan sekali dipuji orang, rawan sekali dilulukan orang. Ini yang membahayakan keikhlasan. Jadi diusahakan kalau memang tidak diperlukan untuk di videokan atau di-share, ini tidak perlu. Kenapa saya bilang atau saya katakan tidak diperlukan? Mungkin ada sekali waktu kita perlukan. Misalkan apa? Ketika ada orang yang menitipkan sedekahnya kepada saya dan dia minta disampaikan kepada fulan atau minta disalurkan kepada saya. Waktu saya menyalurkan, kadang-kadang saya perlu foto, tapi bukan untuk di-share, bukan untuk dijadikan status, tapi foto itu saya kirim kepada orang yang menitipkan kepada saya agar dia percaya bahwa apa yang saya amanat kepada saya sudah sampaikan. Itu boleh. Tapi kalau tidak diperlukan, lebih baik disembunyikan. Kenapa?
Karena shadaqatus sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu nilainya lebih dibanding sedekah yang terang-terangan. Kelebihannya tadi menghapus shadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb, bahwa shadaqatus sir tudfi itu akan mereda ghadabur rabb, yaitu marahnya. Sedekah sembunyi-sembunyi itu dapat mereda murkanya Allah. Yang kedua, shadaqatus sir itu akan menjadi salah satu amalan yang nantinya orang itu mendapatkan naungan di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan. Sering kita dengar ada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhill. 7 golongan yang dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah, orang yang cinta dan benci karena Allah, orang yang berzikir kepada Allah di tempat sembunyi sampai mengeluarkan air mata, orang yang digoda oleh wanita, dia tetap mengatakan, aku takut kepada Allah, dan yaitu orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nah, ini orang yang bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu dapat menjadi salah satu wasilah untuk kita di hari kiamat yang tidak naungan di padang mahsyar yang tidak naungan kecuali naungan Allah SWT. Dan yang ketujuh adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu yang dapat naungan. Nah, artinya sedekah sunnah perbanyak. Kenapa? Karena sedekah sunnah itu bisa menambah tingginya derajat seseorang di dalam surga. Kemudian yang terakhir, amalan yang ditambah sama Nabi. Yang pertama tadi sedekah puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga wasalatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Artinya apa? Perbanyak sholat sunnah. Jadi kalau mau derajat surganya tinggi, maka perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat gobliyah, ba'diyah, itu yang sudah kita ketahui. Yang muakkad itu ada 10, yaitu gobliyah subuh, gobliyah duhur, ba'diyah duhur, kemudian juga ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Tetapi ada hadis lain, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam satu hari satu malam, yaitu sholat rawatib, akan dibangunkan rumah di dalam surga. 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan muakkadah itu, yang gair muakkadah juga tetap dijaga, yaitu sholat-sholat gobliyah, seperti gobliyah maghrib, boleh. Selagi kita menunggu, kita sholat gobliyah maghrib. Gobliyah asar, bahkan diriwayatkan 4 rakaat. Gobliyah isya, walaupun dia tidak muakkadah, tetapi kalau memang ada waktu kosong, silakan jaga. Kemudian sholat duhanya, sholat witirnya, bahkan yang paling penting sholat tahajud. Makanya Nabi mengatakan wasalatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang ketika di tengah malam. Nah, ini amalan 3 yang dibaca oleh Rasulullah SAW merupakan amalan peninggi derajat seseorang di dalam surga. Ditutup oleh Nabi dengan bacaan tatajafa junubuhum anil madaji, bahwa Rasulullah mengatakan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat adalah mereka yang suka menjauhkan tulang rusuk mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Orang yang suka qiyamul lail. Al-Quran mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam itu bangunlah, dirikanlah sholat yang sebagai sholat sunnah. Dengan engkau menjaga sholat sunnah di waktu malam, engkau akan ditinggikan oleh Allah di derajat yang sangat tinggi. Nah, itulah tambahan amal yang dikasih oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Tetapi tentunya masih ada beberapa amalan yang ditambah Rasulullah untuk Mu'adz bin Jabal. Tapi insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Jadi 2 pekan lagi insya Allah kita akan membahas kembali hadis yang ke-29 ini, riwayat Mu'adz bin Jabal, karena hadisnya cukup panjang, jadi kita buat 2 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang amalan-amalan yang bisa membawa orang ke dalam surga, selamat dari neraka adalah 5, jaga tauhid, sholat, puasa, zakat, haji. Dan untuk meninggikan derajat ketika masuk ke dalam surga, dikasih oleh Rasul 3 amalan. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah terutama qiyamul lail, dan perbanyak juga sedekah sunnah, terutama sedekah-sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi. Itulah mungkin yang kita bahas. Masih ada di hadis ini, masih panjang, masih ada yaitu 2 tema lagi yang dikasih Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada kita. Bahkan yang terakhir itu yang sangat penting berkaitan dengan lisan, yaitu menjaga lisan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali hadis ke-29 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, dan kembali kita terus diberikan kemudahan untuk mempelajari syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol. Baik, Alhamdulillah, jasa kepada Ustadz Abdurrahman Sagaf yang telah memberikan materi terkait dengan kajian hadis ke-29. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan kembali. Mohon izin Ustadz, masih ada waktu sekitar 9 menit Ustadz. Ada pertanyaan dari Ibu Istiyanti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Disebutkan tadi kunci surga ada 5 rukun Islam. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW lainnya yang menyatakan bahwa kunci surga adalah tahlil, sehingga seakan-akan tidak melakukan amalan sholat sampai zakat, puasa, dan haji. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Iya, memang ada kalimat la ilaha illallah miftahul jannah katanya. La ilaha illallah miftahul jannah. Jadi kalimat la ilaha illallah miftahul jannah itu betul. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah juga disebut tahlil. Nah, kalimat tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadis di Arba'in yang pernah kita bahas atau belum kita bahas masih bahas, Rasulullah pernah ditanya sama orang-orang miskin waktu itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna wa nusalli wa yasumun wa nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Maka Nabi menjawab, ala likulli tahmidatin sadaqah, ala likulli tahlilatin sadaqah. Ya Rasulullah, kata orang-orang miskin, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka berpuasa, kami puasa. Mereka sholat, kami sholat. Tapi mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tidak punya harta. Maka Nabi mengatakan, bukankah setiap tasbihmu sedekah? Setiap tahlilmu, itu kalimat tahlil. Setiap tahlilmu sedekah. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, namanya tahlil. Ala likulli tahmidatin sadaqah. Ucapan alhamdulillah sadaqah. Jadi tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian di hadis lain disebutkan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Nah, maksudnya apa? Iya. Kalimat la ilaha illallah itu maksudnya apa? Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya Nabi juga di hadis ke-29 ini juga anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau hanya menyembah Allah dan jangan lakukan syirik. Berarti tauhid. Tauhid itu adalah kunci surga. Tapi bukan berarti tauhid itu ucapan, misalkan tadi baca la ilaha illallah saja, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu. Itu adalah zikir. Zikir itu salah satu peninggi derajat di dalam surga. Tetapi kuncinya bukan zikirnya, tapi isi daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah maknanya, kandungannya adalah kunci surga. Nah, kenapa? Karena kalimat itu mengandung tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama dengan hadis kita tadi. Anta'budallaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau hanya menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Jadi
beda ya antara kalimat tahlil dengan makna daripada tahlil. Jadi kalau yang dibaca la ilaha illallah itu adalah kalimat tahlil, tapi kandungan tahlil adalah tauhid. Jadi yang menjadi kunci surga bukan kalimat yang dibaca berzikir, tetapi kunci surganya adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat bacaan la ilaha illallah itu mempertinggi. Tapi kalau ada orang yang membaca la ilaha illallah 1000 kali sekalipun, tapi dia kalau tidak bertauhid kepada Allah, tidak diterima. Karena makna daripada kalimat itu tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, hanya lisan saja. Yang kedua, kalau orang itu baca la ilaha illallah, tahlilnya banyak, tapi meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, maka belum memaknai kalimat la ilaha illallah. Jadi dia hanya la ilaha illallah secara lisan, tidak memaknai. Karena kalau kita lihat hadis yang ke-29 tadi, anta abudallaha wala tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Jadi kata-kata menyembah itu yaitu melaksanakan semua perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, haji itu namanya menyembah Allah. Kalau hanya percaya saja Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak mau sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak masalah perintah Allah, ya iblis juga percaya. Iblis itu percaya sekali bahwa Allah itu Tuhannya. Iblis tidak mengingkari kalau Allah penciptanya, Allah yang patut disembah. Tapi iblis tidak mau menyembah. Iblis melanggar dan tidak mau mengikuti aturan Allah. Maka dikeluarkan dari rahmatnya Allah, dikeluarkan dari surganya. Jadi betul kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga, tapi tidak betul hanya. Jadi kalau kata ulama tauhid itu beda antara kalimat tauhid dan tauhid. Ya, kalimat tauhid dan tauhid. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Tapi kalimat tauhid bukan berarti tauhid. Tauhid itu adalah mempraktekkan dalam kehidupan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Itu namanya tauhid. Jadi kalimat la ilaha illallah dizikirkan itu namanya kalimat tauhid. Tapi kalau la ilaha illallah maknanya itu adalah tauhid. Yang dikatakan kunci surga adalah kalimat tauhid dalam arti makna daripada tauhid. Ya, beda. Bukan ilmu tauhid, bukan kalimat tauhid, tapi yang membuat orang masuk surga adalah tauhidnya itu sendiri. Jadi kan maaf deh, banyak orang yang mengucapkan kalimat tauhid, tapi tauhidnya tidak. Misalkan dia bilang apa subhanallah, tapi dia tidak mengagungkan Allah, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Jadi dia kalimat itu kalimat tauhid, kalimat pensucian, tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kalimat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya benar la ilaha illallah adalah kunci daripada surga. Maksudnya kandungan kalimat la ilaha. Adapun pengucapan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, bukan tauhid, bukan yang menjadi kunci, tapi itu adalah menjadi peninggi. Namanya masuk ke dalam zikir. Makanya Rasulullah bilang, ala likulli tahmidatin tahlilatin sadaqah. Bukankah ucapanmu, tahlilmu adalah sedekah? Seperti tadi, sedekah itu peninggi derajat, bukan kunci daripada masuk ke dalam surga, tapi peninggi kedudukan di surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban disampaikan. Mohon izin Ustadz, mohon berkenan waktunya. Masih ada pertanyaan dari Pak Ahmad Rifai Ustadz. Silakan Pak Rifai. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya satu Ustaz terkait puasa. Nah ini saya kan pernah mendengar bahwa Rasulullah itu pernah ketika mau puasa, ketika dia nanya pagi hari itu ada makanan atau tidak gitu ya. Kemudian ternyata tidak ada makanan gitu kan. Kemudian Rasulullah itu langsung berpuasa. Nah yang mau saya tanyakan itu konteksnya itu adalah ketika beliau itu puasa seperti Senin Kamis gitu atau sembarang hari gitu Ustaz. Misalkan
hari selain hari Senin Kamis ya, misalkan Selasa, Rabu atau hari-hari lain yang bukan hari-hari Ayyamul Bid gitu Ustaz. Nah, kira-kira apakah kondisinya emang hari itu ada hari puasa sunnah gitu, ataukah hari bebas gitu Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, iya memang para ulama mengatakan puasa itu ada dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib sepakat seluruh ulama harus diniatkan sebelum datangnya waktu subuh. Sepakat seluruh ulama. Siapa yang berpuasa wajib tapi niatnya setelah masuk waktu subuh, berpegang dengan innamal a'malu binniyat, maka seluruh ulama sepakat. Kemudian ketika puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, di puasa sunnah di sini ada yang mengatakan tidak perlu wajib, tidak perlu berniat sebelum subuh. Tapi sebagian bilang sunnah itu perlu niat sebelum subuh. Nah, ada ulama yang bagus, sunnah itu dibagi dua. Kata menjadi puasa itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib harus niat sebelum subuh. Yang sunnah dibagi dua lagi. Apa itu? Puasa sunnah ta'yil dan puasa sunnah mutlak. Nah, puasa sunnah ta'yil ini puasa sunnah yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, kalau mutlak yang umum. Nah, puasa sunnah yang mutlak, yang ta'yil seperti apa? Puasa tanggal 9 Arafah, puasa Asyura, puasa apalagi puasa-puasa yang disebutkan, dan termasuk katanya puasa Senin Kamis. Itu termasuk puasa ta'yil. Nah, puasa sunnah ta'yil ini perlu niat sebelum subuh. Kenapa? Ini puasa sunnah ta'yil, baik Senin Kamis, Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa-puasa yang ta'yil ini harus diniatkan sebelum subuh. Ini yang sudah dimulai. Nah, ada model yang kedua, yaitu puasa mutlak, sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak itu di luar dari hari Id, di luar hari Senin, di luar dari tanggal 9 Arafah atau 8, 9 Arafah, atau di luar dari 9, 10, 11 Muharram. Yaitu tanggal 9, 10 Muharram itu di luar daripada itu. Itu namanya puasa mutlak. Nah, sepakat seluruh ulama puasa mutlak tidak diharuskan niat sebelum subuh. Seperti apa? Seperti hadis tadi. Nabi kalau pulang dari sholat di masjid, syuruk, Rasulullah pulang ke rumah, Rasulullah nanya, istriku hari ini masak apa? Tidak masak ya Rasul, nggak ada makanan. Idan asum, kata beliau. Kalau begitu saya puasa. Nah, puasa ini puasa apa? Bukan puasa bid. Bukan kalau puasa Ayyamul Bid, Nabi udah nggak nanya makan. Karena dia pasti puasa. Jadi kalau sudah puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15, Nabi pagi nggak nanya makan lagi. Karena dia sudah pasti puasa. Dan istrinya pun tahu, dari sini pada puasa. Begitu juga Senin Kemis, Nabi tidak nanya makan. Kenapa? Karena dia sudah pasti puasa. Apalagi hari-hari yang istimewa tadi, ya 9 dan seterusnya. Tapi kalau hari biasa, Rasul suka nanya. Nah, itu namanya puasa mutlak. Jadi misalkan hari Rabu atau hari Selasa, Nabi datang ke rumah, masak apa hari ini? Ya Rasul, kita nggak masak, nggak ada apa. Kalau idan asum, kalau kita puasa. Nah, itulah yang disebut puasa mutlak. Jadi hadis yang dibacakan sama saat ribai tadi maksudnya adalah puasa mutlak, yaitu sunnah mutlak, bukan sunnah ta'yin. Kalau sunnah ta'yin tetap harus pakai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, baik Ustaz. Izin Ustaz, ada pertanyaan lagi. Izin Ustaz dari Pak Gunawan. Mohon berkenan Ustaz. Silakan Pak Gunawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, silakan Pak Gunawan. Ya, izin bertanya Ustadz, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW ketika kita menghadapi orang tua yang mungkin menurut kita sudah mendekati ajalnya gitu ya Ustadz. Sudah tidak mau komunikasi, sudah tidak mau apa gitu maksudnya. Sebenarnya seperti apa ya? Saya belum kedengeran suara. Halo? Iya Ustadz. Oh ya. Izin Ustaz, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW ketika kita menghadapi orang tua yang mungkin menurut kita
sudah mulai dekat ajalnya gitu Ustaz. Misalkan sudah tidak bisa komunikasi lagi gitu. Seperti itu Ustaz. Makasih. Eh, Afwan Ustaz, apakah perlu saya ulangi Ustaz? Atau sudah terdengar tadi pertanyaan dari Pak Gunawan Ustaz? Ya, Afwan Ustaz, apakah sudah terdengar suara saya Ustaz? Halo? Ya, sudah terdengar Ustaz? Oh, saya error, nggak kedengar suara ya. Oh, atau mungkin saya chat aja mungkin Ustaz ya? Afwan Ustaz, kalau sekarang apakah sudah terdengar suaranya Ustaz? Saya nggak kedengeran suaranya. Ustaz sudah terdengar suaranya Ustaz? Oh ya, Sudah. gimana pertanyaan? Saya nggak Iya, kedengar sama baik. sekali tadi. Izin saya ulangi Pak Gunawan ya. Jadi pertanyaan Pak Gunawan, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW terhadap orang tua kita yang kondisinya sudah tanda kutip mendekati ajal Ustaz, sudah tidak mau berkomunikasi atau mungkin tidak berkenan untuk makan dan sebagainya, seolah-olah sudah pasrah Ustaz. Lagi bagaimana tuntunan Rasulullah SAW terhadap orang tua seperti itu Ustaz? Iya, kalau memang mendapati hal seperti ini, orang tua yang mungkin secara medis sudah mungkin medis itu angkat tangan ya karena memang usia sudah lanjut dan seterusnya atau mungkin penyakit yang sudah berat. Bagaimana tuntunan dari Nabi atau yang dijelaskan juga oleh para ulama? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW kalau melihat orang yang sudah sakit parah, biasanya Rasulullah SAW itu selalu mengingatkan untuk beristighfar. Jadi kalau duduk dekat orang tua yang seperti itu, perbanyak suruh baca istighfar. Atau kalau disusah untuk mengucapkan, kita baca astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu disuruh memperbanyak. Ya, nanti kalau kita membaca hadis Bukhari Muslim, misalkan dari Anas bin Malik, dulu Nabi itu punya pembantu atau orang yang suka membantu beliau Yahudi. Tiba-tiba beberapa waktu dia sakit parah, Nabi menjenguk. Dan saat dijenguk, Nabi itu mengatakan aslim, masuklah Islam. Dari kalimat itu, para ulama mengatakan kalau kita jenguk orang sakit atau yang sakit sudah parah, kalau dia non-muslim kita tawarkan keislaman, kalau dia muslim ingatkan untuk beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan untuk selalu berhusnudzon. Jadi waktu itu Nabi pernah menjenguk ke seorang pemuda yang sakit parah. Lalu dia tanyakan kepada si pemuda itu, apa yang kau rasakan, apa rasamu hari ini terhadap Allah? Bagaimana perasaanmu kepada Allah hari ini? Maka pemuda itu bilang, aku takut karena dosa-dosaku. Tapi aku berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah akan memberikan ampunan kepadaku. Nabi keluar dari pemuda itu dan mengatakan apa? Tidak ada orang yang memiliki husnudzon tinggi kepada Allah kecuali akan diampuni semua dosanya oleh Allah. Nah, artinya tanamkan kepada orang tua selain kita banyak istighfar, ajak beristighfar. Yang kedua, ditanamkan husnudzon kepada Allah. Maksudnya apa? Pak, insya Allah ini yang terbaik. Allah sayang sama Bapak. Allah akan memberikan peninggi derajat kepada Bapak. Terus, at-tahur. Nah, kalau bahasa Nabi, tahur insya Allah. Menjadi pensuci, menjadi pembersih. Jadi selalu husnudzon. Artinya tanamkan, kuatkan kepada jiwa si Bapak tadi. Husnudzonnya kepada Allah. Tanamkan Allah Maha Pengasih Bapak. Insya Allah hal seperti ini yang terbaik Allah kasih. Allah ingin menghapuskan dosa Bapak. Allah ingin mengampuni dan seterusnya. Jadi tanamkan husnudzon kepada Allah. Ini adalah eh, yang dilakukan Nabi ketika mendapati orang sudah mendekati ajal ya. Baik karena usia, sakit. Nah, itu dianjurkan seperti itu. Istighfar, diajak. Yang kedua ditanamkan husnudzon. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru kalau memang sudah ini ketiga doa. Doanya itu bukan kesembuhan karena memang sudah parah ya. Maka kalau kita baca hadis ada hadis Bukhari dikatakan la yatamannayanna ahadukumul maut.
li musibatin, dikatakan la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan kematian. Kenapa? Disebabkan musibah yang telah menimpa dirinya. Jadi tetap orang itu tidak boleh berangan-angan mati. Walaupun penyakit sudah parah sekali. Jangan pernah engkau berangan-angan mati. Fa'in kana labud, kalau memang harus berangan-angan mati, maka ucapkanlah, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa'ahini. Wa in kanatil wafatu khairan li fatawafani. Ya Allah, jika memang kehidupan ini baik untukku, berikan kesembuhan kepadaku. Tapi jika kematian itu lebih baik untukku, meninggalkan aku secara husnul khatimah. Nah, ini dibacakan juga kepada orang yang mau meninggal atau yang sudah parah. Doanya, Allahumma in kanatil hayatu khairan lahu fa'ahihi. Ya Allah, jika kalau kita nggak usah pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jika memang kehidupan itu baik untuk ayah saya, berikan kesembuhan, berikan kehidupan yang baik untuknya. Wa in kanatil wafatu khairan lahu, tapi kalau memang kematian itu lebih baik untuknya, meninggalkan dengan husnul khatimah, meninggalkan dengan kemudahan. Nah, itu dibaca. Nah, dibacakan untuk orang yang sudah seperti ini, yaitu kondisi yang sudah sangat berat, sudah tidak ada daya upaya untuk memberikan perobatan dan seterusnya. Maka ini mintakan dia, ya Allah, jika untuk ayahku ini hidup lebih baik untuknya, berikan kesehatan. Jika memang kematian lebih baik untuknya, meninggalkan secara mudah, husnul khatimah. Ini yang dilakukan. Nah, yang keempat tentunya kalau sudah terlalu dekat, sudah parah, nazak, maka saat itu tentunya dibimbing untuk membaca atau mengucapkan la ilaha illallah. Dan boleh juga sering disiwaki, ya, siwak. Itu siwak digunakan, dipakaikan kepada si ayah ini kalau memang sudah agak berat, nggak bisa bersiwak, disiwaki. Karena kata ulama, siwak ini salah satu yang memperlancar keluarnya ruh, memudahkan orang meninggal, disiwak. Kemudian tentunya kalau memang bisa tempat tidur diarahkan ke kiblat, sudah diarahkan ke kiblat terus. Jadi kalaupun sholat dia tetap menghadap kiblat kalau dia menghadap kiblat. Jadi banyak ajak istighfar atau dibacakan istighfar di telinganya biar dia ikut dengan kita. Kemudian yang kedua, ditanamkan husnudzon kepada Allah. Yang ketiga, didoakan jika memang baik untuknya kehidupan, berikan kebaikan. Kalau memang kematian lebih baik untuknya, matikan dengan mudah dan husnul khatimah. Kemudian siwak, itu yang biasa orang kalau mau meninggal atau yang sudah parah disiwaki. Dan yang kelima adalah dihadapkan ke arah kiblat sehingga dia kalau sekali waktu dia meninggal dalam keadaan menghadap. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita tetap bisa dijadikan orang yang berbakti sebagai anak. Insyaallah jadikan orang yang berbakti kepada orang tua kita semuanya sehingga Allah ridho kepada kita semuanya. Dan Pak Gunawan harus bersabar, dan harus sabar itu kunci surga yang luar biasa itu orang tua. Insyaallah Allah selalu berikan yang terbaik. Jazakallah khair Ustaz. Baik Ustadz, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Jazakallah atas materi yang disampaikan dan jawaban yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon izin Ustadz, agak terlambat sekitar 12 menit. Mohon berkenan Ustadz untuk dapat memimpin doa terlebih dahulu sebelum kami tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan apa yang kita lakukan di hari ini, majelis ilmu yang kita lakukan, semoga dengan tawasul dengan amal soleh ini Allah gabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa kita, dan semoga orang-orang tua kita semua yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah, luas dengan rahmat dan ampunan Allah. Semua amal-amal soleh yang mereka lakukan di masa hidupnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan juga kemaksiatan yang dilakukan di masa hidupnya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga orang-orang yang kita cintai baik dari orang tua kita, keluarga kita yang masih ada, semoga diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan untuk berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan apabila ada yang hendak dimeninggalkan oleh Allah, semoga tidak dimeninggalkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan magbula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya serahkan kembali kepada Ustaz Siddiq. Tafadhal. Baik Ustadz, Alhamdulillah rangkaian acara kita pada pagi ini telah selesai. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih pada Ustadz Abdul Segaf yang telah menyampaikan materi pada pagi ini dan kepada Bapak Ibu jamaah yang telah berkenan hadir dalam pengajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa qurratul fadli subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kepada Ustadz, mohon izin lift Bapak Ibu sekalian.